Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, Qayyimnya memakai alif lam. Yang kedua, tidak memakai alif lam, tapi ada tambahan Al-Jauziyah. Ini bukan nama asli, ini julukan, sebutan orang-orang di masa itu. Ibnu, anak laki-laki. Qayyim, pendiri serta pengelola. Al-Jauziyah, sebuah sekolah yang bernama Al-Jauziyah. Berarti dia putra dari si bapak yang bapaknya pengelola dan pendiri sebuah sekolah. Nama aslinya adalah Muhammad. Nama bapaknya Abu Bakar. Dan bapaknya pun juga lebih dikenal dengan julukannya Ibnu Al-Qayyim, ya, Qayyim Al-Jauziyah. Gitu orang-orang di masa itu sering menyebutnya. Padahal namanya Abu Bakar. Jadi anak dan ayah lebih dikenal dengan julukan dibandingkan dengan nama aslinya. Anaknya dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim, sedangkan ayahnya lebih dikenal dengan Qayyimul Jauziyah. Dia ini ulama yang membidangi banyak ilmu. Hampir di setiap bidang ilmu dia adalah pakarnya. Itu berkat kemudahan yang Allah berikan kepadanya, serta juga keberkahan dari hasil ilmu yang beliau timba dan kemudian dia dakwahkan, tebarkan kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah buku ini, buku yang berjudul Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'Anid Dawa'is Syafi, atau juga disebut dengan Ad-Da' wad-Dawa, obat dan terapinya. Beliau adalah ulama yang sangat membidangi dalam masalah ini. Di antara buktinya adalah dia mengawali arahannya dengan obat yang sangat mujarab. Obat yang tidak hanya saja manjur pada penyakit lahiriah, tapi juga pada penyakit batiniah pun tidak ketinggalan. Jadi bukan hanya penyakit lahiriah, penyakit batiniah pun tidak tertinggal. Obat yang dia beri di awal, arahan awal itu dia berikan sesuatu yang sangat mujarab. Bukan untuk penyakit lahiriah saja, bukan untuk penyakit badan saja, tapi penyakit dalam itu pun tidak ketinggalan. Bukan untuk penyakit yang ringan, bahkan penyakit yang kronis pun bisa hilang tanpa bekas. Bahkan juga tak jarang reaksinya bisa lebih cepat daripada obat biasa. Obat yang mujarab ini tidak lain, dia adalah doa. Tapi tidak juga sembarang doa. Ada syarat-syarat dan ketentuan bagaimana doa itu bisa menjadi obat yang sangat mujarab dan manjur. Itu akan dipaparkan nanti. Ini sebagai pengantar saja. Tidak sembarang doa. Ada syarat-syarat dan ketentuan bagaimana doa itu menjadi sebuah obat yang sangat mujarab dan manjur. Setelah itu, beliau masuk kepada pengobatan secara spesifik. Tidak ada cara untuk menyelesaikan penyakit ini kecuali dengan dua jalan, kata beliau. Sebelum dia terjadi, kan ada sebab-sebabnya. Maka langkah yang pertama ketika kita sudah mengetahui sebab-sebab terjadinya penyakit syahwat, maka langkah yang pertama sebelum dia terjadi kita harus memutuskan semua sebab-sebab terjadinya penyakit itu. Dengan cara kita kenali, pelajari dulu. Nah, itu nanti akan dikenalkan oleh beliau. Makanya pada Bapak masuk dimulai di pembahasan, di tengah-tengah pembahasan yang terkait dengan pengaruh dosa dan maksiat. Itu sebab-sebab terjadinya penyakit syahwat. Maka setelah dia menyebutkan tentang mengarahkan kita kepada obat yang sangat mujarab dan manjur tadi, dia kenalkan kepada kita apa sebab-sebabnya. Kenapa nih orang bisa sampai pada penyakit yang parah seperti ini? Itu ada sebab-sebabnya. Maka dikenalkan. Dikasih kita ilmunya, ini sebab-sebabnya. Ini, dan ini. Di antaranya adalah dosa dan maksiat. Dampak negatif terhadap diri, sosial masyarakat, bahkan juga makhluk hidup yang di sekitar lainnya. Itu dikenalkan sebab-sebab. Itu merupakan sebab-sebab terjadinya penyakit syahwat ini.
Nah, ketika kita sudah dikenalkan dengan itu, kita sudah tahu dah sampai ilmunya itu. Langkah yang pertama kata beliau adalah putuskan hubungan dengan itu. Kita harus memutuskan dari sebab-sebab terjadinya penyakit tersebut. Yang kedua, terkadang sudah terlanjur terjadi. Sebagaimana si penanya. Tentu tetap ada solusi. Tak mungkin tak ada solusi. Ada orang yang bisa selamat karena dia sudah tahu sebab-sebab terjadinya. Kemudian dia putuskan dari sebab-sebab itu. Akhirnya dia terselamatkan. Tidak terjerumus ke dalam penyakit yang dimaksud. Nah, ada juga orang yang sudah terlanjur kena, sudah terserang penyakit ini. Bagaimana solusinya? Solusi adalah mencabutnya sampai akar-akarnya. Nah, itu dikasih oleh beliau. Dua jalan inilah yang paling efektif. Dan keduanya harus seimbang. Barulah bisa berhasil pengobatannya. Jadi pertama langkahnya memutuskan dari sebabnya. Langkah yang kedua mencabut sampai akar-akarnya. Kalau ini sudah terlanjur terjadi pada seseorang. Nah, itu dipaparkan oleh beliau di dalam buku ini.